Ada yang mulia, saya mencoba berusaha melakukan pertanyaan orang pintar, bukan orang bodoh. Saudara ahli, kita tahu bahwa bansos ini kan merupakan suatu keputusan dibuat berdasarkan keputusan pemerintah dan DPR sehingga ada undang-undang tentang itu. Sebagai undang-undang, tentunya ini dibicarakan baik oleh pemerintah, di DPR, dan di DPR itu di sana semua ada fraksi-fraksi, semua partai-partai ada di sana. Baik PDIP, baik PKS, Demokrat, semua partai ada di sana. Diputuskanlah tentang adanya bansos ini. Kemudian tentunya sebagai keputusan dan sebagai undang-undang, tentunya pemerintah wajib untuk melaksanakan undang-undang itu. Lantas dari tadi penjelasan ada ahli mengatakan seakan-akan ada yang salah kalau pemerintah melaksanakan bansos ini. Pertanyaan saya adalah, apa salahnya pemerintah kalau melaksanakan ketentuan undang dengan menyalurkan bansos ini? Bansos ini tadi saudara pakai teori tentang teori pork barrel. Yang mana tadi diceritakan di luar negeri itu adalah dilakukan oleh beberapa senator dan sebagainya. Sedangkan di sini ini adalah pemilihan presiden. Penggelontoran bansos itu bukan dilakukan oleh salah satu segmen tertentu, tapi oleh pemerintah yang di-backup dan didasarkan pada undang-undang. Dan dibicarakan oleh semua partai yang ada di sana. Sehingga tidak ada nuansa untuk menguntungkan satu orang saja, tapi berlaku bagi semua pihak yang ikut dalam pilpres tersebut. Lantas pertanyaan saya, apa yang salah? Kenapa apa dasar saudara menyalahkan pemerintah ketika dia melaksanakan undang-undang dan menyalurkan bansos sesuai perintah undang-undang kepada masyarakat? Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Disambung oleh pertanyaan dari rekan saya yang di atas. Satu lagi kalau masih ada. Cukup? Baik, Yang Mulia. Menyambung dari pertanyaan rekan sejawat kami Prof. Otto, saya ingin bertanya kepada ahli. Saya sangat tertarik dengan teori gentong babi yang dipaparkan oleh ahli. Pertanyaan saya, pada tahun 2004, SBY bisa memenangi Pilpres atas Megawati. Apakah teori gentong babi ini juga berlaku? Yang kedua, tahun 2014, Jokowi menang atas SBY dalam Pilpres. Dan kita ketahui bahwa Jokowi bukan petahana atau didukung petahana. Demikian juga Megawati, SBY waktu itu juga bukan petahana dan bukan didukung oleh petahana waktu itu Megawati. Apakah berlaku juga teori gentong babi ini? Pertanyaannya adalah, apa korelasi teori gentong babi yang ahli sampaikan dengan yang tadi disebut-sebutkan nama Prabowo dalam Pilpres 2024 ini? Prabowo bukan petahana, dan di dalam kabinet yang menjadi calon wakil presiden juga ada menteri, Mahfud MD. Ada gubernur, Ganjar Pranowo. Ada mantan gubernur, Anies Baswedan. Mereka sama-sama dalam satu lingkup kekuasaan, eksekutif. Monggo, silakan dijawab oleh ahli. Baik, dari Bawaslu cukup ya? Cukup, Yang Mulia. Dari Hakim? Baik, silakan Pak Faisal. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaannya. Pertama, produksi turun 0,6 sekian juta ton. Kenapa harga terus meningkat? Ya, lazimnya kalau import itu sudah masuk, harga turun, spekulan beras tidak berani naik-naikkan harga karena Bulog punya kekuatan untuk membanjiri pasar. Kok itu tidak terjadi berbulan-bulan?
dan puncaknya bulan Februari. Puncaknya bulan Februari. Oleh karena itu, hampir bisa dipastikan secara teoritis pun mendukung bahwa digunakan untuk kebutuhan tidak semata-mata untuk stabilisasi harga. Supermarket modern kekurangan pasokan. Dan ini menariknya di pasar-pasar tradisional ada tapi terbatas, harganya mulai naik gitu. Masyarakat luar biasa yang mulia menyiasati, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri karena saya suka mengamati di pasar. Jadi mereka beli biasanya yang kualitas 11.000 sekarang jadi 14.000, mereka belinya separuh saja, yang separuhnya lagi kualitas rendah. Jadi ya itulah cara masyarakat itu survive karena luar biasa. Oleh karena itu hampir bisa dipastikan mungkin juga susut dimakan tikus. Ada hawa tikus nasional sehingga gudang-gudang Bulog tergerus habis gitu. Tidak juga gitu kan. Jadi apa ya, kembali lagi pork barrel itu, pork barrel plus, ya, pork barrel plus yang memastikan targetnya tercapai sebanyak-banyaknya, sebagaimana yang dinarasikan kalau bisa satu periode. Nah kemudian El Nino 2021 ada juga El Nino, tapi tidak ada bansos El Nino. Tatkala intensitas El Nino-nya lebih tinggi dari 2023-2024 gitu. Dan ini pun diperpanjang lagi kan, sudah tidak ada El Nino, ada bansos El Nino udah hampir selesai dan intensitasnya lebih tinggi tahun 2021 gitu. Tapi tidak ada waktu itu bansos, lagi-lagi ya karena tahun ini spesial ada pemilu gitu. Sesederhana itu. Kemudian kalau dilihat dari terkait dengan bansos, sebetulnya gelondongannya kan perlindungan sosial. Jadi ini adalah program social protection. Jadi ini bukan, kalau bansos itu seolah-olah belas kasihan, kemurah hatian. Enggak, ini adalah kewajiban negara untuk mengentaskan orang miskin untuk tidak jadi miskin, dan orang yang belum miskin tidak masuk ke jurang kemiskinan. Itulah perlindungan sosial namanya. Tapi varian bansosnya semakin banyak. Disetujui DPR tentu. Tapi tambah di tengah jalan, ya tidak disetujui DPR. Pelaksanaannya dilaksanakan oleh para menteri dengan kamuflase. Ini dari Pak Jokowi, nggak disepakati oleh DPR. Import disuruh 3 juta, tidak persetujuan DPR. Banyak sekali. Dan kita tahulah kehidupan berbangsa di kita kan, kita sempat presiden heavy, lantas parlemen heavy, presiden heavy, sekarang Jokowi heavy. Not only presiden, Jokowi heavy. Apa yang diingin Pak Jokowi harus terwujud. Itu yang membuat situasinya lebih masif, dan matter of time saja nanti penerima bansos-bansos itu juga banyak yang tumpang tindih. Di Sunter, di daerah hampir tiap hari ada pembagian bansos untuk orang yang sama. Pusing, ini bansos apa lagi katanya. Orangnya itu juga kan. Yang miskin itu kan, yang miskin. Kemudian kalau yang bagi-bagi lempar seperti ngasih makan bebek, ya, itu cuma ada di Indonesia itu. Dilaksanakan oleh presiden sendiri.
Betapa tidak beradabnya manusia Indonesia di mata Pak Jokowi. Udah biasa. Dan intensitasnya tahun ini luar biasa. Intens, bahkan pernah berkantor di salah satu provinsi besar untuk bagi-bagi. Saya sebetulnya ingin cerita tapi tidak etis. Bisa dipersingkat, waktunya sudah habis Pak Faisal. Waktunya baik Bapak, makasih. Masih terakhir tadi pertanyaan pihak terkait yang belum terjawab, bisa diberi waktu 1-2 menit. Tong babi. Ya, yang keterlibatan mantan-mantan gubernur, kemudian toh ikut kontestasi juga itu. Kan ini pemilu nasional, relevan marketnya kalau di pengadilan KPPU yang mulia, relevan marketnya bukan provinsi. Jadi gentong babi ini mengacu pada praktik yang dilakukan oleh politisi yang menduduki jabatan tinggi di pemerintahan pusat yang mampu menggelotorkan uang lebih besar gitu, agar menarik pemilih sehingga dia terpilih kembali. Jadi beda relevan market kalau kita bicara gubernur, bupati dan sebagainya, karena yang dihitung adalah nasional, dan gubernur atau bupati tidak punya aparat sampai ke seluruh Indonesia. Gubernur Jawa Timur tidak bisa memerintah kepala desa di Papua, nggak bisa. Tapi kalau presiden bisa, kalau menteri dalam negeri bisa, polisi bisa. Itu kira-kira bedanya. Baik, terima kasih. Pertanyaan kami juga belum dijawab, Yang Mulia. Sudah tadi, keterlibatan DPR tadi kan? Ya, tapi Hanya memang ada beberapa actionnya yang kemudian tidak match, itu tidak maunya DPR. Sudah dijawab tadi? ya, Pada bagian mana yang dijawab? apakah memang pemerintah yang melaksanakan ketentuan undang-undang tentang bansos itu, apakah bisa dipersalahkan pemerintahnya kalau dia melaksanakan ketentuan undang-undang? Saya rasa jelas tidak perlu dipermasalahkan. Ya, pemerintah wajib untuk melindungi rakyatnya, membantu bantuan sosial kalau ada bencana alam, kalau ada gempa bumi, ada tanah longsor, ada El Nino, dan semuanya ada indikatornya. Oke, cukup Pak. Yang Mulia, mungkin ada miss sedikit. Pertanyaan saya tadi bukan menyangkut gubernur. Pertanyaan saya tadi adalah bagaimana ketika tahun 2004 itu SBY bisa menang atas Megawati dalam Pilpres, dan kemudian 2014 Ya, Jokowi ada yang menang ditambahkan Pak Faisal dalam Pilpres. berkaitan dengan itu? Ya, itu belum dijawab. Tidak masuk dalam kriteria politik gentong babi karena Pak SBY waktu itu bukan incumbent. Pak SBY incumbent pada pemilu berikutnya. Setelah itu dia tidak menyiapkan dinastinya, anaknya. Jadi dia bebaskan waktu yang Baik, cukup Pak Faisal. Terima kasih waktunya, mudah-mudahan dapat dipertimbangkan untuk dapat menjadi pertimbangan mahkamah dalam menjatuhkan putusan. Cukup keterangannya, terima kasih. terima kasih Yang Mulia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.